ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب. سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Muqarram Al-Muhtaram Kiai Muhammad Harif Fadli SPDI. Kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Isra beserta pengurus dan jajaran, serta hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Isra, jamaah Majlis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrah dan iradahnya, dan juga tentunya berkat limpahan nikmat ya, alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa merasakannya, yaitu nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita kembali bersama-sama bisa melaksanakan rutinitas kita, khususnya yaitu melaksanakan salat subuh dan dilanjut dengan kajian. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Al-Muqarram Bapak Kiai Muhammad Harif Fadli SPDI. Kajian kita yaitu tentang fikih nanti akan sampaikan oleh beliau. Sebelum kita akan dengarkan penyampaian kajian pada kesempatan subuh hari ini, marilah sama-sama kita buka, kita awali kajian kita dengan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya tentunya mendapatkan ilmu yang senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan beliau. Kepada Al-Muqarram kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah Majlis Ta'lim Al-Isra yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umurnya, mudah urusannya, lapang rezekinya, berkah hidupnya dunia maupun di akhirat. Bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dengan niat salat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan thalabul ilmi. Ini adalah afdhalur rizqi, sebaik-baiknya rizki yang Allah berikan ketika diberikan taufik. Taufik itu kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, disadari atau tidak, ini merupakan anugerah, karunia, pemberian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini akan selalu terjaga dan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita istiqamah ihdinas siratal mustaqim sampai semuanya kaki-kaki kita masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian thalabul ilmi adalah merupakan salah satu asbab yang paling luas, yang paling lebar dalam menuju ridho Allah, dalam menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Surga yang mahal aja Allah kasih, apalagi dunia yang murah, dunia yang sedikit. Allah kasih, gak usah takut. Ya. Man jalasa indal alim sa'ataini, barang siapa yang duduk bersama guru 2 menit saja. Au akala luqmataini, atau makan seukuran 2 suap saja. Au masya khatwataini, atau berjalan seukuran 2 langkah saja. Au sami'a kalimataini, atau mendengarkan nasihat 2 kalimat saja. A'tahullahu ta'ala jannataini, maka Allah akan kasih kita 2 surga. Wa kullu jannatin mithlud dunya wa ma fiha, yang mana satu surga luasnya dunia dan seisinya. Tuh pahala ngaji, duduk sama guru, makan sama guru, jalan sama guru, dengerin nasihat, 2 surga. Amin ya rabbal. Surga mahal, mahal enggak? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang belum pernah terlihat mata sebelumnya, terdengar telinga sebelumnya, terbersit dalam hati sebelumnya, itu adalah surga. Allah kasih itu surga bagi orang yang nuntut ilmu. Apalagi urusan dunia yang remeh-temeh, yang kecil bagi Allah. Bagaimana harganya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana harganya dunia di pandangan orang-orang soleh? Itu seperti satu sayap nyamuk dan seperti al-mikhyat idza udkhilal bahra, seperti ujung jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian ditarik
itu air yang menetes dari ujung jarum adalah dunia. Sedangkan 7 lautan dan 7 samudra itu adalah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus diyakini betul bahwasanya jalan kita pada pagi hari ini adalah jalan yang mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang disampaikan oleh Rasul mengenai pahala thalabul ilmi. Salah satunya dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz fi Syarhil Lubabil Hadis, di mana Rasulullah bersabda, man intaqala ayatahawwala masyian aw raqiban min mahallihi ila mahallin akhar liyata'allama ilman min ulumis syar'iyyah ghufira lahu ayma taqaddama min dhanbihi as-saghair qabla ay yakhtuwa ay khatwatan min maudhihi idza arada bidzalika wajhallahi ta'ala, rawahu asy-Syairazi an Aisyah. Yang artinya, man barang siapa intaqala yang berpindah, tahawwala masyan baik pindahnya berjalan kaki, aw raqiban ataupun berkendaraan, min mahallihi dari satu tempat ila mahallin akhar menuju tempat yang lain. Pindahnya untuk apa? Liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Minal ulumi syar'iyyati, dari beberapa ilmu syar'iyyah, ilmu syariat. Pahalanya ghufira lahu ayma taqaddama min dzambi shaghair, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu qabla ayyahtuwa, sebelum kaki kita melangkah. Dengan tujuan idza arada bidzalika wajhallahi ta'ala, apabila menuntut ilmunya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syairazi yang sanadnya dari Siti Aisyah, istri Rasulullah binta Abu Bakar Siddiq. Siapa-siapa yang pindah tempat dari rumah menuju masjid, masyan aw raqiban, jalan ataupun naik kendaraan, lihat ta'alama ilman, untuk nuntut ilmu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qabla an yakhtuwa, maka dosa yang lalu sudah diampuni sebelum kaki kita melangkah. Allahu akbar. Ini tanpa taubat, ini tanpa taubat, datang aja ke majelis. Allahu akbar. Dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan wahidatan, man barang siapa nazara yang melihat, ila wajhil alimi kepada wajahnya orang alim, melihat wajah guru, nazratan wahidatan, sekali pandangan saja, fafariha biha ay bitilkan nazrati, yang mana dengan memandangnya hati kita senang. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati, maka Allah akan menjadikan bagi pandangannya malakan beberapa malaikat, yastaghfiru ay dzalikal malak, yang mana malaikat itu memintakan ampun kepada Allah, lahu kepada orang yang memandang, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Mandang doang, oi, mandang, oi, ayo sini mandang, mandang doang. Kemudian wa kana Ali bin Abi Thalib yaqul, dan sahabat Ali bin Abi Thalib termasuk khulafaur rasyidin pernah berkata, an-nazru ila wajhil alimi ibadatun, memandang kepada wajah orang alim adalah ibadah, wa nurun fin nazri, dan cahaya bagi pandangan,
wa nurun fil qalbi, dan cahaya di dalam hati. Fa idza jalasal alimul muallim, maka tatkala orang yang alim itu duduk di majlisnya, kana lahu bikulli mas'alatin, yang mana membahas satu masalah dalam urusan agama, qasrun fil jannati, maka bagi orang alim pahalanya istana di dalam surga. Walil amili biha mithlu dzalik, dan bagi yang mengamalkannya, bagi yang mendengarkan majlisnya, mithlu dzalik, sama pahalanya Allah kasih istana di dalam surga. Kadza fi riyadus shalihin, hadis ini juga ada dalam kitab Riyadus Shalihin. Oh, luar biasa deh. Pantesan kalau kita ketemu guru itu kiai ulama belum sempat nasehatin, sudah nurun fin nazri wa nurun fil qalbi, udah adem di mata, udah adem di hati, belum juga ngasih solusi, udah ada jalan keluarnya. Itu pernah nggak Bapak duduk sama guru, belum cerita tapi udah adem, belum ngobrol tapi sudah ada solusi? Udah belum? Duduk aja belum. Udah. Oh. Betul apa enggak? Ini nurun fin nazri wa nurun fil qalbi. Cahaya dalam pandangan, cahaya dalam hati. Subhanallah. Makanya nggak ada duanya. Duduk di majlis taklim itu pahalanya nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Allah kasih surga, Allah kasih solusi, Allah kasih kemudahan. Makanya rajin ngaji. Ini belum semua disampaikan hadis-hadisnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza tahaddatsal alimu fi majlisihi, ketika orang alim berbicara di dalam majlisnya, bila ilmi, suatu ilmu, walam yadkhulhu hazalun walal laghun, yang mana dalam pembicaraannya tidak ada senda gurau, serius bahas ilmu. Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at fi fammihi malakan, setiap kalimat yang keluar dari lisan guru Allah jadikan malaikat, yastaghfirullaha lahu, yang akan membacakan ampun baginya, walisamihi, dan bagi yang mendengarkannya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Fa idzang sarafu ing sarafu maghfurina lahum, ketika orang alim itu pergi dan juga para hadirin juga pergi, maghfurina lahum, semua sudah dalam keadaan diampuni oleh Allah. Amin. Dan ketika kita datang menuju majelis taklim, membawa dosa mithlu jabalin, dari rumah ke masjid bawa dosa mithlu jabalin, seberat gunung. Datang ke majelis, kemudian setelah selesai, setelah rampung majelis taklim, maka Allah sudah hapuskan itu dosa seberat gunung. Ya Allah, makanya dari masjid nanti pulang ke rumah enteng badannya. Tadi kan berat ke sini tuh, dosanya banyak. Banyak gak Pak Haji Santo? Banyak dosa kita seberat gunung. Ya Allah, itu mubalaghah, satu gambaran bahwasanya dosa yang kita lakukan itu banyak. Tapi setelah rampung dari pengajian, maghfurina lahum, hilang itu dosa yang seberat gunung, enteng. Apalagi sebelum pulang makan bubur dulu, mantap. Nambah berat lagi dosanya. Udah ngaji selesai urusan, makanya ajak istri kita ke pengajian. Kan di sini ada majelis talim ibu-ibu Al-Isra, ketemu saya lagi. Suruh ngaji, ya, seminggu sekal malam Jumat. Biar visi misinya suami istri sama. Visi misinya apa? Taqarruban ilallah.
mendekatkan diri kepada Allah. Itu visi misi itu. Kalau yang di sekolah-sekolah itu mah kamuflase itu, visi misi terampil, cerdas, banyak menjadikan lembaga Allah, imtak, ribet. Betul. Sebenarnya visi misi manusia di dunia adalah taqarruban ilallah. Visinya itu mendekatkan diri kepada Allah, visi besar. Misinya apa? Thalabul ilmi, sholatul jamaah, qiraatul Quran, sedekah, itu misinya tuh supaya dekat dengan Allah. Saya pengen nulis begitu sebenarnya di Darul Fuqaha. Cuman gimana gitu. Nanti ada visit dari Diknas, visinya mendekatkan diri pada Allah, Pak Ustaz. Satu doang. Padahal itu intinya. Betul apa tidak? Pesantren apa sih intinya? Hebat apapun kurikulumnya, sistemnya, metodologinya, 17 mata pelajaran dari Diknas. Sebenarnya intinya memupuk iman, memperbaiki akhlak. Apa intinya? Memupuk iman, memperbaiki akhlak. Itu penting. Karena akan datang di akhir zaman itu krisis keyakinan. Makanya Rasul menggambarkan sayati zamanun ala ummati yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan datang suatu zaman di mana manusia paginya iman, sorenya kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih iman, besok pagi sudah kafir lagi. Sahabat bertanya, amin qillatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah, apakah nanti di akhir zaman umat Islam minoritas? Tidak. Bal antum katsir. Justru umat Islam di akhir zaman itu mayoritas. Banyak. Tapi apa? Gutsaun ka gutsa'is sail, tapi mereka seperti buih di lautan, mudah terombang-ambing. Terus bagaimana? Mereka seperti qas'atun al-ma'idah fi qas'atiha, seperti makanan yang dihidangkan di meja makan. Dikerbutin sama orang yang ingin menginjak-injak akidahnya, dikerbutin sama orang-orang yang ingin mendangkalkan keyakinannya. Itu orang Islam. Kenapa bisa begitu kata Rasul? Karena ada dalam hati mereka sifat wahan. Apa? Wahan, wawu, ha, nun, wahnun. Sahabat nanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apakah wahan itu ya Rasul? Penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu wahan. Cinta dunia, takut mati. Bahaya kalau kita sudah punya anak memiliki sifat hedon, glamor, borjuis, parlente. Waduh, senang dunia, watan saunal akhirah, tapi lupa ngaji. Itu bahaya. Senang dunia, lupa akhirat. Itu bahaya. Bahaya kalau orang udah cinta dunia itu. Karena apa? Hubbud dunya rasululli khati'atin, terlalu cinta dunia pangkal daripada semua kehancuran. Hati-hati. Makanya ada istilah, jangan sampai kalian tenggelam dalam dunia. Kalau sudah terlanjur tenggelam, maka akan sulit kembali ke permukaan. Coba lihat, orang yang tenggelam dengan dunia itu sulit kembali, Pak. Tipis-tipis aja. Apa Pak? Tipis-tipis aja dunia. Bagaimana caranya? Harus tahu tadi, kembali ke misi. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Harus tahu nih kata-kata ini nih. Ya, ad-dunya apa? Ikutin, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu sebagai ladang untuk bercocok tanam buat kehidupan akhirat. Padahal bahasa Arabnya sedikit ya. Kok terjemahannya panjang? Jadikanlah dunia ini
tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Ya Pak, boleh kerja nyari duit, tapi jangan lupa ngaji. Boleh kita mencari harta, jangan lupa jamaah. Boleh kita punya mobil, punya rumah, jangan lupa baca Quran. Tuh, senang dunia tapi nggak lupa akhirat. Dunia ini jadikan sarana ibadah. Kalau nggak punya duit nggak bisa beli karpet nih Pak. Ini enak saya gini karpet nih sama Pak Haji Ali ini. Karpet kok kayak jeruk gitu kulitnya Pak Ali. Dari, kalau di pesantren itu ininya ngangkat nih Pak. Ini ngangkat. Apa namanya? Ini mah nggak bisa ngangkat ini. Kayaknya harus diganti ya. Ananto ganti. Kayak orang susah. Di pesantren pada ngegulung-gulung ternyata tipis, ya ketendang-tendang. Di sini mah enggak tuh. Padahal yang dipakai sering ibadah itu sama santri bukan sama jamaah. Betul? Mikirin tuh orang kaya. Ada nggak orang kaya di sini? Yang nunduk berarti kaya tuh. Waduh kena gua nih, kena. Ya kena deh. Ya kebetulan pas banget orang kaya. Ya. Jangan pura-pura budak orang kaya. Kembali ke laptop. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi fikih. Sengaja saya bawa 2 air ini disediakan. Ini karena ingin membahas masalah air. Kemarin di pesantren para santri musyawarah Bahtul Masail, mereka merumuskan satu jawaban. Pertanyaannya sederhana dari santri. Itu santri udah mulai cerdas Pak. Pertanyaan seperti ini yang akan kita bahas. Bagaimana hukumnya bersuci apabila air yang ada di bak mandi rumah kita itu bau kaporit? Saya minum dulu sayang. Air dari pam kemudian dialiri melalui paralon sampai ke rumah kita, airnya bau kaporit. Apakah itu bisa digunakan untuk bersuci? Nah, ini debat nih para santri ini. Bisa nggak Pak? Nah, sebelum dijawab, kita harus tahu dulu secara global air itu terbagi menjadi 3. Kalau bahasa Arabnya tohir mutohir, tohir ghairu mutohir, ma'ul mutaghayyir. Yang pertama air suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga air yang sudah berubah salah satu sifatnya, launuhu warnanya, ta'muhu rasanya, warihuhu dan baunya. Nah, sekarang kita turunkan ke masalah. Saya ingin tanya sama Bapak. Ini mikir Pak, ngaji nggak mikir, ngaji mikir, makanya rumit jadi ahli fikih tuh. Nih, ini air, saya tanya suci nggak nih? Kenapa suci? Karena tidak kemasukan najis. Ketika ditanya kenapa suci, karena tidak kemasukan najis itu tai, nanah, darah, kotoran. Itu najis. Suci ini nggak ada najisnya. Yang kedua, apakah mensucikan? Suci itu berarti bisa diminum. Kalau mensucikan kaitannya untuk berwudu, untuk mandi junub. Apakah mensucikan air ini? Kenapa mensucikan? Tadi kalau najis mah suci tadi. Ini kenapa mensucikan? Karena tidak kemasukan sesuatu yang dapat merubah salah satu dari 3 sifat air. Warnanya, rasanya, atau baunya. Ada enggak? Enggak ada. Maka air ini suci dan mensucikan. Bisa digunakan berwudu?
Bisa, tinggal colok aja pakai jarum, misalkan wudu, atau dituangin sama teman berwudu, boleh. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, air ini suci enggak? Suci ya, karena apa tadi? Tidak kemasukan najis, boleh diminum. Ini air teh rasa jahe nih ya. Kemudian yang kedua, mensucikan enggak? Kenapa? Karena kemasukan sesuatu. Apa sesuatu itu? Gula, teh ya, yang merubah salah satu dari sifat air. Bukan salah satu lagi nih, tiga-tiganya. Warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah. Jadi air ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan berwudu dan tidak bisa digunakan mandi junub. Dan perlu digarisbawahi, bahasa Inggrisnya underline. Benar nggak sih? Dan perlu digarisbawahi, yang dapat merubah salah satu dari sifat air ini yang hukumnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, yang mana perubahannya ini dapat merusak nama air. Yang mana perubahannya dapat merusak nama air. Aslinya kan air ini tuh ini, bener nggak? Karena kemasukan gula, kemasukan teh, ini air mutlak yang tidak ada namanya berubah menjadi air teh. Betul nggak? Berarti kan merusak nama air. Dari air mutlak menjadi air teh. Perubahan yang sampai merusak nama air, istihlakan merusak min itlaqis mil ma'i, dari nama air mutlak menuju nama air yang lain. Maka perubahan ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang untuk mengetahui perubahan ini berganti nama atau tidak, ini saya campur. Belum kelihatan. Kamera deketin. Nah, ini udah kecampuran teh, sesuatu yang mencampuri. Sudah berubah belum warnanya? Berubah. Baunya belum, rasanya juga belum. Tapi yang penting salah satu dari 3 sifat air. Berubah kan? Air ini suci enggak? Mensucikan enggak? Belum tentu. Delok-delok apa? Delok-delok. Perubahan ini merusak nama air apa tidak? Ketika saya sodorkan kepada bapak-bapak sekalian, apakah ini sudah disebut air teh? Sudah disebut air teh belum? Belum. Ini masih air yang kecampuran teh. Belum berubah nama menjadi air teh. Belum istihlakan min itlaqis mil ma'i. Tuh Arabnya tuh. Diapal yang budek ngapal-apal apa tuh. Pakainya iya aja deh. Ya. Nah, perubahan yang seperti ini masih suci dan mensucikan. Paham? Sekarang kembali ke permasalahan pertanyaan santri. Santri sampai sedetail itu menjelaskan. Bagaimana hukum air yang di rumah kita yang bau kaporit itu? Itu suci enggak? Karena apa? Tidak kemasukan najis. Bisa diminum? Bisa, karena suci. Kena baju najis enggak? Enggak. Mensucikan atau tidak? Delok. Air ini sudah kecampuran kaporit. Itu apa sih? Cair apa? Bubuk ya. Air ini sudah kecampuran bubuk yang larut
kemudian merubah salah satu sifat air. Warnanya mungkin kebiruan. Apalagi baunya mungkin bau kaporit dan lain sebagainya. Nah, tapi perubahan ini merusak nama air apa enggak? Apakah Bapak menyebutnya itu kaporit, air kaporit? Tidak. Air yang kecampuran kaporit, seperti kolam berenang. Itu kecampuran kaporit, berubah enggak warnanya? Berubah. Rasanya berubah. Apa Bapak sebut itu air kaporit? Tidak. Tetap air, cuman kecampuran kaporit. Artinya apa? Perubahan yang dapat merusak nama air dari satu nama ke nama yang lain itu tergantung volume yang mencampuri. Kalau sampai volume yang mencampuri itu banyak sampai merubah nama air, maka rusak. Kalau sampai volumenya sedikit, sekalipun berubah tapi tidak merusak nama air, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Paham sampai sini? Paham tapi merengut gini nih. Pananto mikir ngomong apa ini? Ya, jadi di rumah itu yang bau kaporit hukumnya suci dan mensucikan. Ada lagi pertanyaan kedua. Ini santri juga. Di suatu daerah Pekalongan asli ini. Jadi warga itu bikin sumur di kedalaman 20 meter lebih. Ngebor. Tapi air yang keluar itu bau bangke. Hampir beberapa rumah itu. Bagaimana status air tersebut? Pak Haji Ali Imron, gimana Pak Haji Ali Imron? Gimana tuh, bisa dipakai enggak? Ayo, minum dulu ah. Cuci enggak itu air? Cuci. Kenapa suci? Suci dulu enggak? Kenapa? Mau bawa bangke kok? Begini ceritanya. Yang dinamakan air mutlak itu manazala minas samai, air yang turun dari langit, air hujan, air embun. Au naba'a minal ardi, atau air yang bersumber dari bumi, seperti air sumur, air laut, air mata air, air sungai. Itu 7 air itu suci, mensucikan min ayyi asril khilqati, sekalipun rasa, warna dan bau itu berubah. Kenapa? Karena air yang dari langit dan yang bersumber dari bumi itu min asril khilqah, perubahannya secara alami, bukan karena sesuatu yang mencampuri. Paham? Kok air laut bisa digunakan untuk bersuci padahal asin? Boleh nggak kita mandi junub di laut? Boleh. Pananto habis berhubungan badan sama suami istri, mandinya di Anyer. Mandi di Anyer, nawaitul gusla li robil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Boleh nggak? Boleh. Kan asin, karena alami air laut. Kemudian ada juga yang mandi di sungai, di Kalimalang ini. Kalimalang ya sini ya? Kalimalang, air sungai Maun Nahari. Padahal kan coklat itu warnanya. Boleh nggak? Boleh, karena itu alami.
Makanya kembali ke pertanyaan, langsung aja saya jawab. Air yang di kedalaman 20 meter ke bawah itu bau bangkai, itu sebenarnya bukan bau bangkai, bau seperti bangkai. Pertama, itu tidak tahakkukun najasah, tidak jelas bahwa air tersebut kecampuran najis. Gak mungkin kan kita Pak pasang kamera di bawah, waduh jangan ada bangkai ikan nih, bangkai raksasa misalkan di bawah tanah. Nggak mungkin ya, tidak tahakkukun najasah, tidak secara nampak jelas secara kasat mata bahwa itu kemasukan tidak mungkin lah. Dan memang juga di beberapa lapisan tanah itu berbagai macam unsur ya Pak. Ada yang ketemu cadas, airnya bau cadas. Ada yang di Subang tuh apa namanya, pemandian air panas. Nah, Ciater itu ketemu belerang, airnya bau belerang. Boleh nggak mandi junub pakai air belerang? Wudhu Pak boleh nggak? Karena apa? Alami. Kadang ketemu pasir, mungkin itu tanah itu ketemu fosil atau nabati dan lain sebagainya, unsur-unsur tanah itu kan kita nggak tahu. Maka air yang keluar dari dalam tanah, apapun itu bau, rasa dan warnanya, hukumnya suci dan mensucikan karena alami, bukan karena sesuatu yang mencampuri. Ada kasus ketiga di Pekalongan Kota Batik. Kemudian saking banyaknya industri perbatikan, sungai yang tadinya bagus jernih kemasukan limbah, sehingga air sungainya itu berubah. Tapi yang dulu nih panjang nih mah keterangannya ya Pak. Nah silahkan kalau ada pertanyaan dipertanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam. Apa yang Bapak tanyakan langsung ada itu di halaman 12. Bisababin najasati al-aula bittisalin najasah liyakhruja bidzalika ma lam taghayyara bijifatin ala syatti fa inna dzalika taghayyura bisababiha wa ma'a dzalika la yadurru. Apabila najisnya tidak ittisal, tidak sambung dengan airnya, ittisal itu sambung. Tapi kalau infisal pisah. Ada sepiteng, ada kolam air. Disebabkan dengan bau sepiteng ini, ya bau ya. Kemudian air ini jadi bau. Bahwasanya al-bukhur, asap, kemudian uap, ya, itu bukan ain, bukan dianggap sesuatu yang mencampuri. Jadi kasus dari pertanyaan Bapak, hukum air tersebut suci dan mensucikan karena tempat najisnya itu terpisah meskipun saling berdekatan. Nah, paham Pak? Paham nggak Pak? Kumisnya mantap itu. Beli di mana itu kumisnya Pak? Ya Pak Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas. Tuh langsung nomor 2 tuh. Perubahan baunya karena bangkai ikan. Kayaknya udah punya buku saya ini. Pertanyaannya pas gitu. Pertanyaannya, kolam ikan yang mana ada ikannya.
Betul. Kemudian ikannya kencing segala. Ya. Kemudian boleh nggak kita berwudu di tempat itu? Istatradiyu waqa'as su'al an bi'rin taghayyara ma'uha. Sumur yang berubah airnya, walam yu'lam litaghayyirihi sababun thumma quttisa fiha fawajadu fiha samakatun mayyitatun, atau disebabkan ikan yang mati, ya Pak. Wa uhilat taghayyur 'alaiha fahalil ma'u tahirun aw mutanajjisun. Apakah airnya bisa digunakan berwudu atau dianggap najis? Wal jawabu, maka dijawab sama ulama, bukan sama saya nih. Saya mah hanya menyampaikan karangan ulama. Anna zahir bal muta'ayyinu at-taharatu li anna maitatas samaki tahiratun wal mutaghayyiru bitahir la yatanajjasu. Kalau perubahannya disebabkan mayitatas samaki, bangkai ikan, li anna mayitatas samaki tahiratun, bangkai ikan itu suci. Ikan sama wal jaradu dan belalang, semua bangkai suci kecuali ikan dan belalang. Bapak kalau dapat ikan dalam keadaan mati, misalkan mau mancing nih Pak Ragil nih, ada ikan mati, itu boleh diambil, boleh digoreng, karena bangkai ikan itu suci, halal. Kecuali bangkai yang lain, nemu kambing mati, sangat dibawa pulang. Tapi Pak yang nggak ngerti mah, yang nggak ngerti ini mah, ya Allah, ada ayam mati, nggak tahu kebutuhan, ya. Dibawa pulang, dimasak. Katanya matinya belum lama ini Pak Ustadz. Ya Allah. Padahal ayam kambing itu yang halal dimakan, matinya harus karena sembelihan yang boleh dimakan. Paham? Bukan karena mati ketabrak atau mati penyakit. Tapi ada ini seperti ini. Kalau ikan boleh Pak. Bagaimana? Wal mutaghayyiru bitahir la yatanajjasu. Nah, perubahan yang disebabkan bangkai yang suci itu hukumnya tohir, hukumnya suci dan mensucikan. Tsumma illam yanfasil minha ajja'un tukhalitul ma'i wa tughayyiruhu fahuwa tahurun. Selagi ikannya belum dipisah. Paham? Kalau ikannya udah diangkat, dipindahin. Nah, airnya itu sudah apa? Sudah najis. Kenapa? Karena sudah tidak ada bangkai yang suci yang merubah air. Karena suci itu karena ada bangkai yang suci. Kalau bangkai yang suci itu hilang, ya, berarti perubahan airnya, air yang berubah ini jadi najis. Karena apa? Li'anna taghayyuru bimujawirin wa illa fa ghayru tahur in kathra taghyiru bihaitsu yamna'u itlaq qasmil ma'i. Dengan catatan air tersebut perubahannya dapat merusak kemutlakan nama air. Dicium, ini mah air bangke, ini mah. Itu sudah enggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Adapun status air kolam yang berubah anyir akibat bangkai ikan, kalau ikannya masih di situ tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau ikannya sudah diambil kemudian mengeluarkan aroma busuk, itu air yang mukhalid, yang menyatu dalam air. Nah, dan perubahannya ini dapat merubah nama air, maka hukumnya
najis. In kathra taghayyurun bihaitsu yamna'u. Apabila perubahannya banyak yang dapat merubah kemutlakan nama air, maka sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu kalau bangkai ikan. Tapi kalau kotoran ikan, ini beda lagi Pak. Aduh, mumet begini nih kepala nih. Pak Nanto yang nanya sini. Kotoran ikan itu beda lagi. Kan yang najis, yang tidak najis itu kan ikannya. Betul nggak? Kotorannya mah tetap najis. Kotoran. Makanya kalau masak ikan dibuang nggak tuh tainya? Dibuang tainya karena apa? Najis. Berarti kan air yang kemasukan najis. Nah, kalau sampai berubah salah satu dari sifat air, maka air itu mutanajis, dihukumi najis. Tapi kalau tidak sampai berubah, tidak najis. Misalkan Pak Nanto punya kolam, ikan kencing BAB di situ, airnya bau kotoran, maka air itu najis. Ini kata sebagian ulama. Tapi karena sebagian ulama yang lain ini masih ditafsil, masih diperinci. Ada yang mengatakan najis ini dima'fu. Najis ini ma'fu itu dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Jadi begitu Pak Nanto ya. Teman, untuk ikhtiyat dan kehati-hatian, jangan coba-coba berwudu di kolam ikan. Ya kalau ragu mah jangan. Udah terang nih. Fikih itu mumet Pak. Ini baru bahas air doang. Ya. Makanya di akhir zaman kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Akan datang suatu zaman banyak orator, penceramah, pembicara, pandai retorika, singa podium, banyak nanti. Tapi wa qalilul fuqaha, sedikit sekali orang yang bahas fikih. Orang yang ahli fikih. Itu akhir zaman nanti, tanda-tanda kiamat. Makanya Bapak terima kasih sama Darul Fuqaha. Karena ada Darul Fuqaha, kiamatnya ditunda. Karena akan banyak para ahli fikih. Bener nggak Pak? Mau nyengir aja, bener nggak? Bener, terima kasih. Oh, karena ada pesantren fikih, kiamatnya nggak jadi. Padahal mau tahun depan misalkan. Oh, karena masih ada yang belajar fikih, ditunda. Karena dalam keterangan, wilayah sekitar pesantren itu maghfurina lahum, akan diampuni dosanya kalau ada orang yang belajar nahwu shorof. Fa'ala yaqulu fa'lan itu tuh. Amin ya rabbal alamin. Makanya Ustadz Endang tuh, harus senang ngaji di pesantren itu, ngajar ya. Karena maghfurina lahum. Kita ngaji, kita ngajar di tempat orang yang menjadi sebab dosa kita diampuni. Itu para santri Pak, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini juga ada santri tuh. Tadi ada yang bangun tuh, mau subuh tuh. Maghfuril lahum. Di Al-Isra ada santri, dosa bapak diampuni. Makanya, didengerin nih, yang sama santri benci, yang sama ulama benci, keturunannya tidak akan ada yang menjadi orang soleh. 7 turunan. Dengerin omongan saya nih. Yang sama santri benci, sama ulama benci, 7 turunan tidak ada jadi ulama, tidak ada jadi orang soleh. Saya kenapa bicara seperti ini? Karena mengutip dari ucapan kiai saya. Deg-degan saya itu. Makanya saya nggak pernah kesel sama santri. Mau tahajud, sujud nggak bangun-bangun, nggak saya omelin. Nggak saya omelin santri mah. Ya. Pokoknya bebas santri mah. Nggak pengen nyubit, nggak pengen mukul, nggak pengen. Jadi welas asih mas santri, pengennya ngasih aja tuh. Kalau punya berkat
Sekarang masyarakat udah ngerti Pak. Kalau ngasih ke saya itu berkatnya 10. Nah, jadi buat santri. Malam-malam tuh ada nungguin gerbang Pak. Wah Pak Kiai maghrib keluar nih. Pasti jam 9.10 pulang bawa makanan. Wah baru yang bukain gerbang banyak banget. Wah, terus pura-pura diem aja di masjid padahal pengen ditawarin. Karena saya pernah jadi santri, buka mobil, set, ini santri bantuin, nih bagi-bagi. Wah itu nikmat banget Pak, nikmat yang ditunggu-tunggu santri. Makanya Pak Kiai kok nggak keluar-keluar nih ya, nggak dapat besek. Ya Allah, seneng bagi-bagi sama santri itu, dimakan sama si Abi itu anak Pananto tuh, banyak makannya dia mah. Jangan ditanya. Nambah itu. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, senang sama ulama, senang sama santri. Insya Allah ada satu di antara keturunan bapak, baik anak, cucu, cicit, akan menjadi orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira. Demikian untuk kajian kita pada kali ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai atas ilmu yang diberikan. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.